Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dimanapun juga berada, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Arman Pamungkas di Lentera Kolbu, tempatnya mencari ilmu agama. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ada di Jalan Citepus 3 RW 10 Kelurahan Pajajaran Bandung. Kalau di absen satu-satu ini nanti sirik yang lain. Ya, jadi pokoknya semua bergabung di sini ya ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ya, sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Dan siap juga untuk menimba ilmu hari ini? Pasti siap. Bersama Kang Ustadz Dada Rusada SPDI yang selalu setiap juga menemani Aang untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eta kujang tengah wae. Ajukna saya. Ajukna? Saya. Penyebutkan ini sponsor dari Rima Baju Muslim. Oke, Kang Ustadz dan juga ibu-ibu juga pemirsa Kompas TV dimanapun juga berada. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sepertinya ini menjadi lumrah Kang Ustadz. Sepertinya orang itu ngejar-ngejar sekali sama yang namanya hutang piutang. Nah, pertanyaan Aang, siapa yang nggak punya hutang? Jangan ngacu. Punya hutang semua? Oh, jujur. Nah, kenapa sih utang piutang itu menjadi salah satu tema untuk kali ini Kang Ustadz? Sepertinya menarik nih kalau kita bahas Kang Ustadz. Oke, kalau menurut Islam sendiri, hutang piutang itu seperti apa Kang? Apakah ada, diperbolehkan atau tidak gitu Kang? Enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keur nu gaduh hutang cing serius yang ngadagungkeunana. Hutang piutang. Dalam surat Al-Maidah jelas ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan menolong dalam kejahatan atau ketidakbaikan. Bagaimana hukum hutang piutang? Ari urang masuk enak teh keur ngutang. Lagu hutang sok ngeunah teh. Matak di antara jenis lagu yang enak itu ya lagu hutang, lagu ngutang. Lagu mayar susah. Susah. Makanya hutang dalam Islam itu disebut dengan al-qard. Artinya memotong al-qata, artinya memberikan sebagian harta atas rasa kasih sayang untuk dimanfaatkan Bu, dan dikembalikan sesuai dengan akad atau perjanjian. Itu hutang. Bolehkah? Boleh. Karena hutang piutang itu adalah muamalah yang sangat dibolehkan dalam agama kita. Tapi Rasul memberikan aba-aba, tapi berhati-hatilah dengan hutang piutang itu. Karena dengan hutang itu bisa kita memasukkan ke dalam surga Allah, bisa juga sebaliknya memasukkan ke neraka Allah. Na'udzubillahi min. Kata Rasulullah, barang siapa yang membantu saudaranya untuk berhutang kepada kita, maka sudahkah kita berjanji dengan Allah dan Allah akan menolong kita yang memberikan piutang kepada yang berhutang. Dalam Islam banyak adabnya caranya. Yang pertama, dalam hutang piutang itu kedah disaksikan. Ada saksi. Kan sok eranya. Adab Islam harus disaksikan, minimal ada saksi tahu. Dan lebih hebatnya ditulis Kang perjanjiannya. Ya, ada perjanjian. Perjanjian hutang itu. Kalau kita berbicara hutang, piutang, mindset orang pasti karena duit, betul Bu? Ya. Tapi banyak kan hutang itu. Ada hutang janji. Betul Bu? Betul. Ada hutang barang. Makanya di sini apapun jenis hutang boleh. Yang tidak boleh itu kita berhutang tidak ada niat untuk membayar. Itu nggak boleh. Dipersaksikan dengan dua itu. Ada hutang piutang itu. Ya. Makanya ibu-ibu yang punya hutang semoga cepat kebayar hutangnya. Sing tarik Ibu Aminah, sing tarik Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara apa Bu? Membayar. Ada juga sholat, membayar dulu. Tapi sebagian ulama menyebutkan dengan sholat ayah Kang. Iya. Likodo iduyuni. Sangkan cepat kebayar hutang. Sholatnya tulunya. Nggak jam usaha. Oh, jam usaha. Ada fadilah di sana. Ya Bunya, karena tadi Kang Oge nyebatkeun, sanu teu gaduh hutang, teh nu ngacung, udah kami gaduh hutang. Betul Bu?
termasuk abdi kan karek sakali cicilan. Kang jujur tuh ingat tuh Kang, bisa tiba-tiba isuk kayak ngalunasan kan rugi ya tuh. Jadi abdi. boleh Kang, itu muamalah yang lumrah yang diperbolehkan, tapi kita berhati-hati Betul. untuk berhutang itu. Iya. Seperti begitu. Oke, baik. Ibu sepertinya udah siap mau nanya Ibu ya. Nanti, kalem Bu. Sebentar, tunggu dulu. Masih banyak waktu kita untuk berbicara lagi sama Kang Ustadz juga masalah dengan utang piutang ini Kang Ustadz ya. Iya. Nah, ada juga istilah utang pati bayar pati. Hutang nyawa bayar nyawa. Wah, ngeri ya. Kang Ustadz bilang tadi katanya kalau barang, uang itu udah lumrah ya kan. Waktu juga itu sama. Nah, ini kalau misalnya ada istilah hutang pati ya Kang Ustadz. Hutang nyawa bayar nyawa. Itu kumaha tah kalau dalam Islam? Betul. Tuh. Kalau Jangan kita dijawab Kang Ustadz, sabar. Kayak nggak tuh permainan kita aja. Ya, apa nih? Apakah ada istilah seperti itu Kang Ustadz? Kalau misalnya ada atau nggak ada, nanti kita tahu jawabannya setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Sesungguhnya, apabila seseorang terlilit utang, maka bila berbicara ia akan dusta, dan bila berjanji ia akan pungkiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, tadi utang itu banyak sekali, selain uang ada barang, ada waktu gitu ya. Nah ini hutang mati nih, bayar mati gitu kan. Kayaknya sebenarnya orang itu sepertinya lagi sakit hati sekali, nyeri hati gitu kan. sakitnya tuh di sini. Asik. Enaknya di mana kan? Sakitnya di sini, enaknya di mana katanya. Nah itu kalau misalkan hutang nyawa, bayar nyawa gitu, itu sebetulnya ada nggak sih istilah kayak gitu kan? Itu kan kembali dengan kalau nyawa berarti membunuh ya. Ada disebut dengan apa? Kalau dibunuh harus dibunuh lagi. Itu diatnya seperti itu. Tapi hukumannya. ada? Memang Iya, di Islam ada Kalau itu? hukum Islam seperti itu. Yang bunuh ya dibunuh lagi. Insya Allah. Seperti itu. Untung kita suka membunuh kambing atau membunuh cucunguk ya. Maksudnya membunuh dengan manusia dong. Oh, kalau maksudnya manusia. Kan tiba-tiba cucunguk mayahan orang, ini apa laur. Oke, nah Kang sekarang dalam kehidupan sehari-hari nih, berhubungan dengan hutang, ada yang sangat mudah sekali untuk mendapatkan barang. Itu adalah hutang kan, cicilan misalnya. Nyicil mobil, motor, laptop, handphone gitu. Gue banget. Nah, itu cicilan kan suka lama Kang. Terminnya sekitar 1 tahunan atau 10 bulan gitu Kang. Nah, dalam waktu 4 atau misalkan 5 bulan, ternyata barang itu tuh rusak. Ya kan? Sementara perjanjian kita itu Bu harus melunasi sampai dengan 1 tahun, misalnya 12 bulan. Tapi berhubung barang itu rusak di pertengahan tahun, dia pikir udahlah nggak usah dibayar, ngapain kita harus ngebayarin bangke. Karena kan barangnya udah rusak. Nah, Nyebut itu kayak gimana? bangke, yang melotot ke abdi, bangke. Refleks. Soalnya tidak ada lagi objek yang harus dilihat. Nggak enak bagi bapak-bapak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah janjimu. Ketika sebelum mencicil 1 ekor motor, satu buah motor atau mobil, pasti ada perjanjian dulu dong. Ya, betul kan? Sampai 12 bulan misalnya. Jadi kalau kita, kenapa sih harus membayar yang sudah rusak? Kalau orang beriman ya bayar sampai tuntas. Tuh. Meskipun itu jadi bangke karena udah jadi perjanjian kita. Iya. Kalau kita hilang ada asuransi kan? Kalau kita seperti apa, ada aturan main seperti apa? Kalau itu udah rusak, ngambil lagi yang baru. Ngutang deh. Ngutang lagi, dia bersambung. Repot lagi dong ceritanya. Ya, iya dong. Berarti kalau kita punya niatan nggak mau bayar, berarti itu yang sebetulnya harus kita beresin. Beresin. Makanya tadi kata Rasul, jangan ada niatan kita berhutang tehoyong mayar. Terus kaduana berhutang untuk maksiat. Atau jalan tidak baik. Itu tidak boleh. Makanya berhati-hatilah kata Rasul untuk berhutang. Karena ada yang bisa berhutang, telah orang menolong, kajalmi itu kan jadi surga buat kita menolong, ya, betul Bu? Kalau kita berhutang, tapi karena untuk sesuatu yang tidak baik, ya itu menjadikan kita untuk neraka. Nauzubillah. Makanya toswe 2 bulan deui sabarasi kalau dipangmayarkeun. Gaya hutang ge cicilan mobil ge can lunas geus hayang mangayar kedua. Tapi motivasi untuk hidup akan luar biasa. Iya betul kan? Luar biasa. Oke, kata orang kalau kita punya hutang katanya bisa semangat hidup kita. Betul. Semangat mencari uang, kerja, aduk-adugannya punya geus gering, duitnya ngumpul, bayarkan ke rumah sakit. Hutang deh. Udahlah itu mah cerita kita, jangan dibahas. Ada pertanyaan?
Ibu udah siap? Ya, oke, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari Masjid At-Tajudin, Batis Taklim At-Tajudin. Mau bertanya Pak Ustadz? Saya menjawab Ibu. Ini Pak Ustadz, adakah cara yang lain dalam hutang piutang? Cara yang lain Maksudnya gimana? Cara yang baik Cara yang dalam baik. hutang piutang. Oh, iya. Itu aja Terima kasih. pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kirain cara lain bayar hutang piutang kumaha nya kudu mayar ari hutang. Cara yang baik ternyata nih. Ya tadi Yang baik itu. untuk bayar hutang. Cara yang baik, satu yang niatnya berhutang itu dengan kebutuhan yang memang butuh. Nggak maksa ya. Gak maksa. Dan yang kedua itu bukan untuk maksiat hutangnya. Dan yang ketiga, dipersaksikan. Ada hitam di atas hitam. Ya Pak? Putih. Hitam di atas putih. Seperti itu. Akhirnya, itu adab yang baik dalam Islam. Ya Bu ya? Ngerti nggak Bu? Yang pertama, disaksikan. Ada saksi. ada yang melihat. Yang melihat. Juga, gitu, selain Karena itu. boleh jadi ketika kita berhutang kita maaf mati duluan, misalnya akan mati duluan. Kita udah punya Ada hutang. nyusuh. Makanya ada yang bersaksi di Iya, sana. iya. Yang kedua, hutangnya betul-betul tadi pakai poya-poya. Kan sok yang resep ngehutang. Boga padahal mah, tapi resep teh ngehutang ka batur teh. Ada ya Bu ya? Ada enggak? Cik mana? Lain di dia, Lain di lain dieu. di Citepus, Pajajaran sapalih. Jadi kebiasaan Kang ada. Oh, iya. Jadi enak gitu hutang raos gitu ngumpulkeun hutang teh. Lagu mayar nyumput tah seperti itu. Makanya yang ketiga tadi digunakan untuk Yang bermanfaat. yang bermanfaat gitu. Oke, gitu ya Bu ya, cara yang paling baik membayar hutang. Oke. Nah, Kang Ustadz, gimana kalau misalnya ketika kita memiliki hutang, kemudian meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu Kang. Nah, bagaimana nih, apa yang harus dilakukan oleh keluarganya, keturunannya, dan lain sebagainya? Seperti biasa jawabannya nanti ya Kang Ustadz ya. Oke, pemirsa kita akan kembali lagi dengan jawaban yang tadi setelah beberapa jeda pariwara berikut ini. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Kita memiliki hutang yang cukup lama dalam termin pembayarannya Kang Ustadz dan juga pemirsa, kemudian meninggal orang yang memiliki hutang tersebut. Nih, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka yang masih hidup, dan kemudian bagaimana status dari hutang itu kepada orang yang meninggalnya Kang Ustadz? Betul. Kalau kita lihat dengan cicilan itu ya, cicilan Ibu, ada perjanjian kan? Ini cicilan akan lunas bila Bapak meninggal. Ada kan seperti itu? Ada. Ibu meninggal, beres. Tapi bagaimana dengan hutang kita? Apa terus ke bawah? Betul. Membunuh, berzina, dosanya akan terus diampuni ketika bertobat, tapi tidak dengan hutang. Jadi hutang mah teu tobat Bu, kedah dibayar. Betul Bu? Betul, harus dibayar. Bagaimana kalau kita misalkan harus membayar hutang? Geletuk teh urang teh ngantunkeun, innalillahi. Oh, ini Rasulullah pernah bertanya ketika mensolatkan yang meninggal. Punya keluarga? Punya. Punya hutang? Punya. Siapa yang bertanggung jawab? Ahli warisnya. Rasul enggan mensolatkan orang tersebut kalau masih punya kaitan hutang yang belum tuntas. Makanya hutang ini ada hutang kepada manusia, ada hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat sana ada nanti di hakim yang sangat adil-adilnya disebut dengan muflis, saling islah antara hutang piutang. Makanya Bu, tadi teh kenapa mesti dipersaksikan?
Seperti itu bisi kacanak ngantunkeun ke akhirat aya nu teu apaleun, ayeuna urang ki didakwa ku Allah naudzubillah dengan hutang itu. Meskipun hanya 100 rupiah. Meskipun ada janji sedikit tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Makana tadi itu tetap ada tanggungan. Bagaimana pihak keluarga menanggungnya? Betul Bu? Ya. Terus. Jadi hutang mah tidak bisa dengan tobat selesai. Kecuali islah. Contoh, akang gaduh sametan ke abdi. Cek abdi teh wios Kang dibebaskan. Itu gak jadi masalah. Betul Bu? Nah, makanya fungsi dipersaksikan itu seperti itu. Ada saksi. Ya. Ya Biar Kang? nggak salah nantinya. Biar gak salah. Karena kan seueur hutang ke abdi contohnya. Mohon lah reseur pisan seueur. Ya, baik, kita buka langsung pertanyaan ya. Ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya, mangga silakan. Ada yang sudah siap kah? Oke, sebelah kiri. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supenti dari Masjid Taklim Anur 1. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya bagaimana jika kita tidak bisa membayar hutang itu? Jikalau kita tidak bisa membayar hutang itu. Bagaimana kalau kita tidak bisa membayar hutang? Ya. Oke. Terima kasih. Ya, mangga. Bagaimana Kang Ustadz kalau kita punya hutang kemudian kita malah tidak bisa membayar hutang itu? Ya. Tidak bisa membayarnya tanpa Kalau bayar. tidak bisa membayarnya, ada jeda waktu. Itu kembali kepada persaksian itu. Ada anak kita yang bisa menanggung bayaran itu. Tapi kalau ibu menyengaja tidak membayar, itu berdosa. Kang, tinggallah kadi ka abdi. Paminga haja ali mayar hutang, itu berdosa. Bu, ibu teh namut. Geus boga niat hayang ali mayar, itu berdosa buat ibu. Jadi harus dibayar. Tadi teh harus dibayar hutang. Keun tiap ka abdi mah wios tah dibebaskeun ku abdi. Lan? Hukumnya apa? Hukumnya kalau Ya sampai berdosa. Hukumnya dosa ketika ibu membayar hutang sengaja tidak mau membayar. Dah heureun atuh gaduh hutang mah ieu. Iya, mohon. Ngalewat ka dieu sieun panggih heuh Oke. Betul Bu? Betul. Makanya punten. Berhutanglah sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai kebutuhan kita. Ya. Tong ngahanakeun ngahutangkeun setiap gang di Injuman pan era cicing we di imah tungtung. Karena hutang itu. Iya. Jadi madorot Kang hutang lamun urang teu bisa manfaatkeunna. Jadi bakal malu keluar. Tapi kalau urang hutang mah abdi yakin ibu-ibu pasti boga hutang sarua, tapi kan sama-sama tahu kan jadi nyaman kan. Nu hiji hutang ember, nu hutang panci. Seperti itu. Panci, tiung, baju. Itu ibu kartos ibu. Kartos ibu ya? Ibu kartos. Udah paham ya? Oke, baik. Nah, Kak Ustadz gimana kalau misalnya tiba-tiba kita tuh sudah merasa utang kita tuh lunas gitu ya. Tapi ternyata ada satu mungkin orang yang masih ingat sama kita bahwa kita tuh belum bayar dan lupa, artinya kita harus bahwa kita tuh masih punya utang. Lupa. Lagi lupa hutangnya gitu. Ya, itu gimana cara menyikapi kalau kita, konteks lupa itu punten, setiap amal kita itu tidak akan pernah dicatat oleh Allah ketika kita lupa dan tidur. Ya. Lupa kita. Tapi kalau ngahaja mau pohokeun, tak itu yang tidak boleh. Api-api poho gitu. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Berarti pura-pura gila juga. Makanya gimana seperti itu kalau lupa? Ada yang akan tiga dua sametan tipa ka abdi tilas itu. Iraha. Makanya butuh saksi kata abdi oge. Butuh saksi di sana. Eta basa tilat teh ngobrol mesel anu. Oh ya. Ada lain ka akang. Nah, kalau ada dibayar, mangga lunas saat ini. Iya. Betul Bu? Okay. Makanya adab Islam itu luar biasa. Karena perlu saksi. Tadi teh bisi hilap kan di warta ditoel kan ka abdi kantos di payun teh gitu teh. Nah, aya gitu. Ngatos ya lah. Gitu. Ya, oke, baik. Jadi kalau misalnya kita lupa ya biarkan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya memang kita menyengaja, ada juga yang kita ingat, mendingan kita bayar. Bayar, betul. Kalau ada uangnya, punten. Kalau ada uangnya bayar, kalau enggak nanti dulu aja. Kalau misalnya nggak punya uang nih Kang, kita punya niatan mau bayar, tapi kita nggak punya uang sampai sekarang. Tunggu aja sampai punya uang. Sampai punya uang. Tunggu aja. Ya?
Jadi tetap harus bayar. Harus ya? bayar hutang mah. Oh iya, oke, baik. Makanya bayar ibu nih hutang teh. Lempar ke batu. Oke Kang Ustadz, kita ambil kesimpulannya aja deh kalau gitu. Karena waktu udah memungkinkan lagi tentang utang piutang ini Kang Ustadz. Bangga. Silakan. Utang piutang, muamalah yang dibolehkan dalam agama, tapi hati-hati. Jangan sampai dengan hutang piutang, hubungan kita menjadi renggang dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hutang piutang untuk menjalin silaturahim dan menjadi semangat hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim, semuanya yang sudah hadir di sini, sudah menimba ilmu bersama Kang Ustadz Dada Rusada. Semoga apa yang tadi sudah kita bahas, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk ibu-ibu dan kita semua yang memiliki hutang, jangan lupa Bayar. ku anjeun nyalira dibayar natang ku ambil. Kang Nun ya. Sami-sami Kang. Baik pemirsa, demikian Lentera Kolbu hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin masjid atau juga majelis taklimnya dikunjungi oleh tim Lentera Kolbu, silahkan langsung mengunjungi Geraha Kompas Gramedia lantai 3 yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 46 Bandung. Dan bisa langsung menghubungi Parta Wijaya atau juga Kusnadi. Akhirnya saya Arman Pamungkas pamit, sampai ketemu lagi di Lentera Kolbu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.